Ya, mari pengajian malam ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Jamaah pengajian yang kami hormati, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan limpahan rahmat kepada kita sekalian. Semoga limpahan rahmat itu selalu tercurahkan kepada kita sekalian. Malam hari ini insya Allah kami akan menyampaikan sedikit, yaitu tentang iman dan ujian. Semoga manfaat untuk kita sekalian, baik kepada jamaah pengajian di Korea maupun pribadi saya sendiri. Saudara-saudara yang kami hormati, mari kita simak apa yang telah kami bacakan ayat tersebut. Bahkan mengandung hal-hal yang sangat urgen, yaitu hubungannya dengan iman. Dikarenakan iman dalam kehidupan seseorang muslim, laksana landasan atau fondasi dari sebuah bangunan. Bangunan yang didirikan di atas fondasi yang kokoh tidak akan mudah runtuh atau ambruk jika mendapatkan suatu goncangan. Dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang silih berganti, seorang muslim haruslah mempunyai dasar dan landasan iman yang kuat, yang dapat menjaga keselamatan dirinya, tegak berdiri teguh di atas jalan yang lurus, tidak bergoncang dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun. Pendirian dan kemauan kepada jalan kebenaran amatlah kuat. Tidak mudah dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Atau kemana saja akan berbelok, dengan iman insya Allah tidak akan mudah terbelokkan. Tidak akan roboh karena godaan. Tidak mudah patah karena pukulan, serta tidak gampang bertepuk lutut atau menyerah karena hebatnya rintangan. Itulah potret seorang beriman yang memiliki tauhid yang kuat, yang insya Allah dilukiskan dalam sebuah ayat pada surat Ibrahim. Kalau tidak baru, mari kita cari dan nanti tolong untuk dibaca. Ibrahim ayat 24-25, saya pun juga mencari. Maka insya Allah dengan iman yang kuat akan terpancarlah jiwa kita. Akan terpancarlah seperti pohon yang kuat yang diibaratkan atau yang dicontohkan dalam surat Ibrahim yang kita cari ini. 24-25. Tolong dibaca. Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha
wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hini bi'idni rabbiha. Wa yadribullahu amsala linnasi la'alahum yatadzakkarun. Mari diartikan. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya kepada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ya, itulah gambaran orang yang beriman. Itulah gambaran iman yang kokoh. Dicontohkan seperti pohon yang kokoh. Itu ada notnya. Coba, umpamanya kalimat yang baik. Dibaca notnya. Termasuk dalam kalimat yang baik ialah kalimat tauhid. Segala ucapan yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. Kalimat tauhid seperti kalimat la ilaha illallah. Iya, itulah kalimat yang baik. Ucapannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya disesuaikan dengan tuntunan Allah. Itu merupakan iman yang kokoh, iman yang baik, iman yang teguh. Maka untuk itu, Bapak dan Saudara, mari, di mana saja kita berada. Apalagi Bapak dan Saudara sekalian, bukan di tanah airnya. Maka akhlaklah yang akan menentukan, akhlaklah yang termasuk prioritas di dalam kehidupan panjenengan. Maka dalam hadis ittaqillaha ma'kaitu ma kunta wa ati sayyi'ata tampuha bi khuluqin katamin itu. Bertakwalah kamu sekalian di mana saja berada. Perbuatan-perbuatan jelek, mari kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka insya Allah panjenengan bapak-bapak dan saudara untuk di mana saja apabila akhlak, apabila ketakwaan itu selalu terpantau, selalu tercermin, selalu pada diri seseorang, insya Allah akan di situ menumbuhkan beberapa hal, menumbuhkan biji, menumbuhkan keimanan yang kuat. Ini. Maka di situ disebutkan akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi iman kalau sudah tertancap dalam hati itu menjadi kuat. Tidak goyah dengan situasi, tidak goyah dengan keadaan, walaupun itu nanti akan bermacam-macam cobaan, akan bermacam-macam rintangan. Ini ya, setelah akarnya kuat, berpatah-patahnya itu menjulang ke langit dengan kokoh, maka diteruskan 25. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Maka pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, setiap musim dengan izin Allah. Jadi setiap saat itu akan menumbuhkan dengan keimanan itu tadi. Dari hasil kokohnya iman akan menumbuhkan daripada buah iman, yaitu insya Allah dengan akhlak, dengan melaksanakan suatu ibadah, dengan kontinu, dengan terus menerus itu
Maka diteruskan wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita sekalian. Dan kita sekalian akan kembali kepada Allah. Maka takwa itu supaya selalu disanubari kita. Takwa itu supaya selalu di akhlak kita. Dengan akhlak yang mulia, dengan ketakwaan yang tulus, insya Allah akan mengangkat daripada keimanan yang kokoh. Bapak dan saudara sekalian, jamaah yang kami muliakan. Pribadi orang yang beriman, jiwanya senantiasa bersih dan baik, sehingga dapat memberikan kenikmatan pandangan kepada setiap orang yang melihatnya. Ini jiwa yang beriman. Jiwa orang yang beriman itu akan menumbuhkan, akan memberikan kenikmatan pandangan kepada setiap orang yang melihatnya. Dia terawung dengan siapa akan tercermin. Oh, ini orang yang ngaji Quran. Jadi seakan-akan orang itu apabila mempunyai akidah, ibaratnya Al-Quran berjalan. Itu Al-Quran berjalan. Jadi itikadnya, telabawannya, munamuninya, ya bicaranya, itu akan selalu benar. Akan selalu mencerminkan, yaitu ingat kepada Allah. Mencerminkan akhlak yang mulia. Akidahnya kuat, laksana pohon yang akarnya menginjam dan tertancap jauh ke dalam bumi, sehingga tidak terguncang dari pukulan angin badai. Ini karena iman. Ya. Semangatnya di jalan Allah selalu bersikap istiqomah, tidak gampang mundur dari medan juang, dan tidak mudah menyerah di tengah-tengah gelanggang, serta tidak berhenti di tengah jalan. Walaupun daripada Bapak dan Saudara sekalian tidak di kampung halamannya, tidak di tanah airnya, akan tetapi kalau betul-betul kepada Allah, akan tetapi iman dengan kuat, tidak akan, walaupun di sana, ya, kamu tidak akan siapa yang melihat untuk di sini. Nah, kalau di sini kan mungkin saudaranya berkeuh dengan saudaranya, berkeuh dengan temannya, berkeuh. Kalau iman yang kuat, insya Allah, dan dengan Anda sekalian maupun di sana akan tetap teguh daripada imannya itu. Bagaikan pohon yang dahannya tinggi, ya tadi pohon. Dahannya yang tinggi, menjulang ke langit. Daunnya rindang sebagai tempat berlindung di waktu panas. Dan tempat berteduh ketika hujan. Ini. Maka daunnya itu akan menjulang ke langit. Daunnya rindang. Tempat berlindung di waktu panas, mungkin keadaan yang kurang mendukung, mungkin keadaan yang ada ujian-ujian, dia akan tetap tegar. Dia akan tetap akan tetap teguh dalam pendiriannya. Membela orang yang teraniaya dan yang dianiaya. Hal-hal yang tidak baik bisa panjenengan, bisa Anda, yaitu tolong. Hal-hal yang sekiranya itu tidak benar, bisa panjenengan ingatkan. Bisa Anda ingatkan. Itu. Dan juga
menggembirakan dan memberikan pengharapan kepada orang yang kecewa serta kepada orang-orang yang putus asa. Jadi bisa memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bagaimanapun. Yang pada tingkatan terakhir akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Dan insya Allah nanti kita untuk di akhirat, ya, itu akan buahnya itu nanti untuk di akhirat, yaitu pahala, yaitu surga. Karena sebab perangai yang baik, sikap dan jiwanya yang teguh, serta sifat pribadinya yang selalu dapat sebagai pelindung dan pengayom ini. Maka untuk itu ketakwaan itu perlu sekali. Takwa itu adalah merupakan modal utama. Maka di dalam ayat disebutkan, berbekalah kamu sekalian untuk takwa. Wa tazawwadu fa inna zati taqwa wa takuni ya ulil albab. Kalau tidak harus begitu di dalam Al-Baqarah 197 atau berapa. Ini berbekalah kamu sekalian dengan bekal takwa. Sebab bekal takwa itu adalah yang lebih baik. Bekal takwa itu adalah yang lebih indah, yang lebih teguh. Wattaquni, dan takwalah kamu sekalian kepada Allah. Wattaquni, takwalah kamu kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Allah sangat tinggi, sangat kepada kita sekalian itu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempunyai pikiran. Berarti mukhalafahnya orang yang tidak bertakwa, berarti dia tidak mempunyai pikiran dan demikian. Juga disampaikan ataukah ada ayat lain supaya takwa kita dengan istiqomah seperti disebutkan di dalam surah Tawabun. Mari kita cari nanti dibaca Tawabun 16. Quran surat At-Tawabun surat ke-64 ayat 16. Wattaqullaha mastata'tu wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqas syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ini loh yang kami ambil. Supaya kita sekalian takwa itu dengan maksimal. Orang kesanggupan ini yang tak gelem semaunya saja, itu tidak. Akan tetapi takwa kepada Allah itu mastata'tum. Dengan istiqomah, dengan teguh, dengan sekuat tenaga. Mastata'tum. Ini di situ. Maka supaya kita sekalian untuk takwa kepada Allah itu dengan kesungguhan. Walaupun ittaqillaha tadi, di mana saja kita berada, supaya kita untuk bertakwa kepada Allah. Dengan tulus, dengan sekuat tenaga, dengan istiqomah. Ini. Di situ diteruskan, wasma'u, dan dengarlah. Nah, di situ dengan keterangan dengarlah, belajarlah, mendengarkan untuk mengerti mana
perintah-perintah Allah, mana hadis Rasulullah. Ini nggak mau. Maka alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang di luar Indonesia, yang di Korea dan sekitarnya, Jepang dan lain sebagainya, walaupun panjenengan, walaupun Anda di luar Jawa, tetap untuk kita sekalian untuk mengkaji agar kokoh tadi iman. Agar iman kalau kokoh, insya Allah itu akan membuahkan yang sedemikian yang telah kami sampaikan di muka. Wasma'u, ini merupakan dengarlah, belajarlah, pelajari, ruwakno, dengarkan yang sebenar-benarnya. Di samping itu, diteruskan wa ati'u, dan taatlah, dan amalkanlah, dan laksanakanlah. Ini. Maka insya Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, kita mencari mana perintah-perintah Allah, mana larang-larangan Allah, mana yang harus kita laksanakan. Nah ini, maka kita harus mau, wa'ateu kita laksanakan. Oh ini perintah Allah kita laksanakan, oh ini larangan Allah kita jauhi, kita cegah, supaya kita tidak untuk terlanjur untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Jemaah yang kami hormati, tadi telah kami sampaikan insya Allah iman dan ujian. Yang awal ini tadi tentang keimanan, tentang ketakwaan kita. Memupuk tentang ketakwaan, memupuk tentang keimanan yang sebenarnya. Maka untuk yang datang ini, mari dengan iman dan ujian. Itu akan selalu mengikuti kepada kita sekalian. Iman dan ujian itu suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan. Akan saling selalu berkaitan. Maka insya Allah dengan iman yang teguh, segala ujian akan bisa kita hadapi dengan kuat. Dengan kita tidak putus asa seperti tadi. Dengan tidak kita mudah roboh. Tidak. Yaitu mudah hilang iman kita. Ibaratnya, ya, tak ubahnya ibarat kalimat gula dan manis. Itu akan selalu berkaitan. Itu ada gula, itu mesti manis itu gula. Begitu juga garam dan asin. Itu. Iman dan ujian akan selalu untuk melingkari demikian. Yang selalu akan menyertai seseorang selama hidup hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, haruslah selalu mempersiapkan iman yang kuat. Hingga sampai ke taraf sanggup untuk menerima berbagai ujian dan cobaan keimanan. Maka dalam ayat lain disebutkan ujian itu ada yang menyenangkan dan ada yang menyusahkan. Kedua-duanya ini akan mengenai kepada kita sekalian. Menyenangkan mungkin kita akan terkena ujian itu bagaimana dalam kita menghadapi ujian menyenangkan dan juga ujian yang menyusahkan. Mungkin kita akan mengalami hal itu bagaimana dalam kita menghadapi. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Mari kita buka Al-Anbiya ayat 35. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini itu. Di mana saja semua orang yang berjiwa, yang bernyawa, semuanya akan mengalami mati. Tidak ada orang yang ual dari mati. Tidak ada orang yang tidak akan mati, itu tidak. Insya Allah kita di dunia ini terbatas. Allah akan menguji kamu sekalian. Ya, untuk kita sekalian. Ini akan diuji. Ujiannya itu dua hal. Yaitu kemungkinan diuji keburukan. Ya, mungkin baru kekurangan harta. Kalau dalam surat apa itu? Al-Baqarah, ya, mungkin kekurangan jiwa, mungkin bekerja agak sulit, mungkin ini merupakan ujian. Maaf, jadi ujian-ujian itu campuran, ya, untuk keburukan ini bermacam-macam, mungkin bencana. Mungkin ya terjadi yang bermacam-macam itu untuk keburukan. Tentang kebaikan ya mungkin diuji baru dimudahkan untuk mencari rezeki. Dimudahkan anaknya atau keluarga sehat-sehat semua. Itu merupakan ujian juga. Bagaimana kita bisa bersyukur atau tidak? Kalau kita mau bersyukur, oh Allah akan memberi, menambah daripada kenikmatannya. La in syakartum la zidanakum. Wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Itu. Jadi apabila kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, oh Allah akan menambah lagi nikmat yang lain. Akan tetapi apabila kita kufur, azabnya Allah yang sangat besar. Ini. Maka ujian-ujian ini akan kita rasakan, akan mengenai kita setiap saat. Bagaimana keimanan seseorang itu. Juga dalam ujian itu Al-Baqarah yang kami sebutkan tadi. 155 dari kita juga. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, itulah ayat Allah. Ya. Dan kami, Allah ini, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan itu bermacam-macam. Mungkin hujan badai, mungkin tsunami, mungkin ya tanah longsor sampai yang baru-baru ini. Ya. Baru saja seminggu yang lalu kan di Kota Solo mungkin sama mengerti di situ. Banjir. Juga di Karanganyar beberapa rumah, 317 rumah roboh. Nah, itu merupakan ketakutan. Ya. Itu ujian dari Allah, ketakutan bagaimana imannya dia. Dengan diuji demikian ini bagaimana. Tidak mungkin Bapak dan Saudara sekalian untuk di negara orang. Nah itu diuji dengan apa mungkin. Di situ baru ada ujian yang mungkin yaitu menakutkan. Yang mungkin tidak menyenangkan hati saudara-saudara sekalian. Bagaimana panjenengan untuk menghadapinya. Ini. Di situ disebutkan juga kelaparan. Mungkin semua persiapan untuk dimakan habis umpamanya. Bagaimana ingatnya pada Allah?
hal-hal yang diuji demikian itu bagaimana ingatnya kepada Allah. Apakah betul-betul yaitu dengan teguh, dengan iman yang kokoh seperti dalam surat Ibrahim tadi, ataukah bagaimana? Nah itu. Dan juga kekurangan harta. Wah, sudahlah bekerja dengan susah payah. Akhirnya mungkin ya terkena apa, sampai habis dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian. Kekurangan jiwa, mungkin yaitu anaknya meninggal. Mungkin itu ya jiwa di situ mungkin sakit, mungkin yang bermacam-macam. Jadi ini merupakan ujian. Tapi ingat untuk yang terakhir, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana apabila orang-orang yang sabar itu menerima daripada ujian itu? Diteruskan 186-nya, 156-nya. Alladzina idza dari 156-nya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentunya kami milik Allah dan kepadanya kami kembalikan. Yaitu orang-orang yang sabar. Yang sabar tetap dia itu menjaga diri dengan keimanannya itu. Apabila ditimpa musibah itu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak imannya tetar. Dia malah terus untuk marah kepada Allah. Oh tidak, itu kalau imannya kuat. Ya, kesemuanya itu adalah akan kita alami. Baik itu dengan ujian yang berat maupun ujian yang ringan. Itu merupakan sunatullah. Sunatullah akan berlaku bagi setiap orang yang beriman. Dan berlaku pada kita sekalian. Sejak adanya orang yang beriman terdahulu hingga akhir zaman nanti, mereka akan diuji dengan berbagai ujian keimanan. Juga dalam ayat lain ini, apakah Anda itu beriman betul atau tidak? Itu coba dibaca lagi. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ini. Apakah kamu mengira amkasibtum itu loh? Al-Ankabut ayat 2. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2. Akhasiban tu ayyudraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Iya. Ini apakah manusia mengira bahwa mereka telah syahadat asyhadu an la ilaha illallah dalam Quran yang itu al-Huda itu? Kalau kamu sudah syahadat itu kok ya wis tenang-tenang kamu iman. Apa Allah membiarkan begitu saja? Kamu tidak diuji dengan ujian itu bagaimana keimananmu? Itu loh. Ini akan mengenai kita sekalian di mana saja berada, kapan saja. Maka beruntunglah orang yang akan tetap teguh di dalam memerangi hawa nafsu. Sewaktu-waktu ujian ini akan mengenai daripada hawa nafsu kita. Nah ini kalau orang itu tetap teguh dalam beriman, oh insya Allah berbagai ujian, berbagai cobaan
itu tetap dia adalah beriman. Dia tetap yaitu untuk menembah, untuk ibadah kepada Allah. Merupakan syukur begitu kan. Dalam ayat kan begitu kan. Kalau kamu itu syukur kepada Allah, kamu adalah ubudullah, beribadah kepada Allah. Coba sekali lagi itu dibaca itu dalam surat Al-Ahzab, Al-Zumar 66. Itu daripada kita sekalian untuk orang yang syukur tadi. Setiap kita mendapatkan ujian, mendapatkan daripada ditimpa cobaan, tetap bersyukur kepada Allah. Ayat 66 Ustaz. 66 ya. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 66. Walillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Iya. Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya. Orang yang bersyukur berarti selalu mau beribadah kepada Allah. Ini. Hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Itu hanya ubudullah, untuk beribadah kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang menimpa pada kita, cobaan yang menimpa pada kita, yaitu dengan kita sekalian untuk bersyukur kepada Allah. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah, kita selalu untuk beribadah kepada Allah. Ini. Maka dengan ada suatu pertanyaan Allah SWT memperingatkan kepada manusia bahwa dirinya jangan merasa aman dan tenang hanya dengan cukup mengatakan bahwa kami telah beriman. Jangan. Kalau sudah mengatakan aku orang beriman, saya orang beriman. Akan tetapi dengan diuji sedikit saja imannya gogrok. Imannya tempel. Itu tidak beriman. Itu tidak namanya iman yang kuat, yang kokoh. Seperti dalam surat Ibrahim tadi. Padahal belum datang berbagai ujian yang menimpa dirinya. Belum datang tes Allah. Bukti akan kadar tingkatan kemurnian keimanan. Maka Allah memberikan azab atau memberikan cobaan ini bermasa-masa. Maka apakah kamu aman dengan ujian-ujian itu? Apakah kamu aman dengan azab Allah yang datangnya sewaktu-waktu? Itu tuh. Coba lagi. Kita renungkan, kita ulang lagi. Dalam surat apa itu? Al-A'raf itu. 97 sampai 97 sampai 99 itu. Apakah kita aman dengan cobaan-cobaan Allah itu azab Allah yang sewaktu-waktu akan datang kepada kita sekalian? Yang tidak kita sangka, mungkin waktu malam, mungkin waktu maghrib, mungkin waktu itu. Ini dengan berbagai macam cobaan itu azab Allah akan mungkin datang sewaktu-waktu. Mari. Quran surat Al-A'raf 97 ya. Surat ke-7 ayat 97. Apa amina ahlul qura itu. Mari. Afa aminal ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Awa amina lagi. Awa amina Sampai. Ya terus. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Lagi. Apa aminu makrullahi fala ya'manu makrullahi ilal qaumul khasirun. Mari diartikan. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Ya, ini yang pertama. Itu. Siapkah dia merasa aman dengan cobaan Allah atau siksaan Allah yang datangnya itu pada waktu malam? Kita sedang tidur. Mungkin ada tsunami yang datang tengah malam seperti dahulu di
di mana itu Juang, Jawa Timur itu. Waktu jam 3, waktu kita masih tidur. Apa kita merasa aman hal itu? Terus yang terusnya? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggelan naik ketika mereka sedang bermain? Iya, ini yang kedua, ini yang di Aceh yang tahun berapa itu? 2006 atau berapa itu? Apakah penduduk negeri itu aman? Mungkin Anda sekalian yang di luar Indonesia, di negara tetangga ini, apakah mungkin akan selalu aman dari siksaan Allah, dari ujian Allah? Maka imanlah yang akan bisa menanggulangi semuanya itu. Padahal untuk kali ini adalah datang pada waktu pagi hari, pada waktu duka. Padahal Anda sekalian baru bermain, mungkin bekerja, mungkin dengan keluarga, mungkin ke sana, mungkin kemari, mungkin dan lain sebagainya. Apa aman dengan cobaan yang waktu-waktu itu akan datang dengan sewaktu-waktu. Insya Allah kalau kita sekalian orang yang beriman, kesemuanya itu datang, kita kembalikan yaitu pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Iya, apakah kita sekalian aman dengan siksaan Allah, dengan cobaan Allah, ujian Allah ini? Orang yang selalu mengatakan, wah aman, sudahlah. Itu adalah orang yang rugi. Orang yang khasirun. Illal qaumul khasirun. Maka supaya kita sekalian selalu untuk mawati, selalu menjaga daripada keimanan kita, menjaga ketauhidan kita. Menjaganya Allah lah yang harus kita sembah. Hanya Allah lah yang harus kita hambakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah dengan menyitir satu ayat itu yang telah kita baca. Wah, Masya Allah isinya tentang ketauhidan sangat berat. Semoga nanti saya bisa untuk minggu yang akan saya bukakan itu. Saya betulkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Masya Allah isinya. Maka dengan datangnya ujian yang dibentangkan oleh Allah SWT, diharapkan agar manusia yang bersangkutan mampu meneliti dan memahami akan dirinya sendiri dari hakikat kualitas keimanan terhadap Allah SWT. Apakah tepat dalam posisi keimanan yang benar dikala mereka menerima berbagai ujian tadi? Ataukah justru mereka berbalik dusta mengingkari keimanan dengan sebab tidak tahan menerima berbagai ujian? Maka Allah akan berfirman lagi di bawahnya tadi, yaitu di surat Al-Anbiya, ayat di bawahnya ayat 3. Mari kita baca. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah menguji orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ini. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Orang-orang sebelum kita sudah diuji. Maka dalam ayat lain dan
Fangsiru fil ardi. Beredarlah kamu ke bumi. Kaifah, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini yang mungkin diuji dia terus malah menjadi kufur. Mungkin dengan ujian itu dia tidak kuat malah terus dia menjadi tersesat. Ya, itu karena keimanan itu tidak kokoh. Ini. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdosa. Fala ya'lamanallahu allazina shadaku, yang benar. Oh, ini orang yang betul-betul imannya tuh teguh. Oh, ini adalah orang-orang yang benar-benar imannya ya kuat. Imannya seperti menjulang ke langit tadi. Walayak laman nakokazipin, ini hanya mengaku saja. Oh, ini kazib ini. Ini. Itu dengan ujian-ujian yang mungkin kita akan ditimpakan kepada kita. Maka bagi orang yang beriman, setiap saat dia akan selalu kokoh, selalu teguh dalam menghadapi daripada berbagai ujian, berbagai cobaan dari Allah. Itu akan selalu teguh dalam beriman. Bahwa kita mengingat kita hanya akan kepada Allah lah kita kembali. Tidak kepada siapapun. Maka supaya kita sekalian seperti dalam surat Kafir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Mari diulangi dengan apa ini? Quran surat Al-Asr surat ke-59 ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, itu. Maka supaya kita bertakwa kepada Allah, iman kita menjadi kuat tadi. Di situ ada wattaqullah 2 kali, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Terus sampai wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, masih ini. Ulangi lagi, wattaqullah. Nah, itu supaya kita benar-benar takwa kepada Allah. Supaya dengan maqta'atum, supaya dengan takwa dengan sungguh-sungguh di dalam Al-Asr ayat berapa itu 78, ayat yang terakhir. Ini. Maka supaya kita benar-benar iman kita kuat, iman kita benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah mengerti apa yang kita kerjakan. Anda di mana saja Allah akan mengetahui. Nanti dilihat lagi untuk surat Shaf itu 16, itu 16, 17, 18. Terus yang 19-nya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya ini, jangan sampai. Anda sekalian di luar Indonesia. Anda sekalian di Korea, Anda sekalian di Jepang, Anda sekalian di mana negara itu. Jangan sampai kita sekalian melupakan Allah. Kalau kita sekalian melupakan Allah, berarti tidak beriman. Allah nanti akan lupa terhadap Anda sekalian. Maka mari untuk iman ini betul-betul kita pegang erat. Seperti hadis Rasulullah itu kita gigit dengan gigi geram yang sangat kuat. Supaya iman itu jangan sampai hilang dari hati kita. Itu saja jamaah pengajian di Korea dan sekitarnya. Kiranya waktulah yang akan mengejar kita. Sebetulnya ayat-ayat itu kita hubungkan masih
Bu, 2 jam lagi lah. Itu belum akan sampai. Ataukah belum tuntas. Saya yang hubungannya dengan kepada Allah, dengan keimanan, dengan cobaan ini Masya Allah. Maka marilah sedikit ini yang kami sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kalau itu benar, insya Allah dari Allah SWT. Nah, kalau hal-hal yang kami sampaikan ini salah, itu dari diri saya sendiri. Itu saja. Mungkin ada hal yang disampaikan, ini waktunya bisa mepet. Apa ada pertanyaan? Atau sudah cukup waktunya sudah pas ini? Sementara nggak ada pertanyaan, Ustaz. Biasanya ada pertanyaan jawab, tapi malam hari ini kemungkinan nggak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, nanti salam saya disampaikan kepada mungkin yang biasa hadir, untuk kali ini tidak hadir. Dan apalagi yang sudah pernah untuk mendengarkan daripada apa yang kami sampaikan ini. Kiranya itu saja. Mari pengajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.